alladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, tadi tepat pukul 8 lewat 11 menit pada Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang penuh berkah ini, kita menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat sakral dan juga sekaligus sangat proven, yaitu akad perkawinan Ananda Arum dengan Ananda Lukas. Berjalan dengan sangat sukses, sangat khidmat. Karena itu kita pantas bersyukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Perkawinan ini disebut sakral karena yang hadir di dalam kesempatan ini bukan hanya kita makhluk-makhluk biologis seperti manusia ini, tapi juga makhluk spiritual. Para malaikat pun juga ikut hadir bersama-sama kita di sini. Itu dalam keyakinan agama Islam. Dan kehadiran mereka pun juga akan ikut mengaminkan doa-doa kita yang sebentar. Izinkan saya akan mohon mimpinnya. Perkawinan ini juga sakral karena kita mengikuti sunnatullah. Sunnatullah itu artinya natural sciences, ya. Kodratnya seluruh makhluk Tuhan itu berpasang-pasangan. Ya, likulli syai'in khalaqna az-zawjaini, kata Al-Qur'an. Makanya itu dalam Islam, perkawinan itu bukan hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk biologis. Bahkan makrokosmos pun juga dikenal ada perkawinan. Ya. Langit sang suami, bumi sang istri. Dan mereka juga melakukan hubungan intim satu sama lain. Ananda Arum dan Ananda Lukas. Tirulah pasangan makrokosmos, selalu akur dan damai, ya, selalu khidmat antara keduanya. Manakala sang suami akan berhubungan intim dengan pasangannya bumi, ditandai isyaratnya adalah ada mendung, sesekali ada kilat yang bersaut-sautan, ada guntur. Itu pertanda bahwa sang suami memberikan isyarat akan menghampiri istri kesayangannya. Dan juga terjadi orgasme yang ditandai dengan keluarnya cairan, ya, dari sang suami langit masuk menembus rahim ibu pertiwi bumi ini. Maka lahirlah kemudian anak-anak alam raya, makrokosmos, tumbuh-tumbuhan ini. Persis sama dengan kita manusia ini, persis sama dengan burung dan binatang. Inilah yang disebut dengan perkawinan ini sakral, mengikuti sunnatullah. Bapak Ibu sekalian, subhanallah, Ananda tidak perlu kami berpanjang lebar memberikan nasihat. Saya kenal Ananda berdua, pasangan genetiknya yang terhormat, yang cerdas-cerdas. Apalagi Ananda juga sarjana yang saya juga kenal, pasti akan juga sangat pintar. Saya hanya ingin mengingatkan beberapa kalimat saja. Yang pertama adalah ada nasihat dari Al-Quran khusus untuk pengantin. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahumā janāhad dhulli minar rahmatik wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghira. Allah menetapkan untuk tidak menyembah selain Tuhan, selain Allah. Di situ tidak ada titik, tidak ada koma, langsung wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuanya hendaklah kalian berbuat baik. Kalau dalam struktur bahasa Arab itu huruf ba itu bukan huruf lam, itu harus kita direct action gitu ya. Jadi tidak bisa melalui perantaraan. Nah, ini Al-Quran balaghahnya begini.
berbuat baik kepada anak yatim piatu, fakir miskin, tetangga, boleh melalui perantaraan orang lain, Pak supir, atau juga mungkin pembantu, antarkan masakan ini ke sebelah nih, tercium baunya oleh tetangga. Tapi kalau orang tua, Allah menggunakan wabil, bukan walil. Kita yang harus langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan mengirim obat, jangan mengirim uang atau dokter. Kalau seandainya orang tua kita sakit di kampung, kita yang harus langsung. Begitu mulianya seorang orang tua. Yang lain mohon maaf, bisa kita gantikan, tapi orang tua kandung tidak akan pernah mungkin bisa kita gantikan. Karena itu Ananda berdua hari ini resmi bertambah kedua orang tuanya. Ananda Arum perlakukanlah kedua orang tua suaminya, Ananda Lukas, persis seperti memperlakukan kedua orang tua kandungnya. Tentu demikian pula sebaliknya Ananda ya Lukas, perlakukan kedua orang tua istrinya persis seperti memperlakukan kedua orang tuanya. Kalau perlu sedikit bersandiwara lah. Waduh, kok anak mantu saya itu lebih sayang dari anak saya. Menghibur orang tua sama dengan menghibur Tuhan. Ada hadisnya. Ridallah fi ridal walidain. Jika ingin melihat Tuhan tersenyum, buatlah kedua orang tuanya tersenyum. Tentu sebaliknya. Jika ingin melihat Tuhan itu murka, buatlah orang tuanya murka. Kelanjutan ayat tersebut tadi, kita diingatkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ya, artinya apa? Hati-hati terhadap kedua orang tua. Semakin berumur itu semakin sensitif Ananda. Agak-agak gampang tersinggung. Makanya itu wa qul lahumā qawlan karima, gunakanlah bahasa yang sesantun mungkin. Itu tantangan buat kita sebagai seorang anak. Dia telah memelihara kita waktu kecil. Sedemikian rupa pengorbanannya. Giliran beliau yang tua, kita yang diminta untuk memberikan pengabdian terakhir terhadapnya. Tidak boleh kita berjarak dengan orang tua Ananda. Apapun agamanya, seandainya kita berbeda, tidak boleh faktor agama membuat kita berjarak dengan kedua orang tua. Itu ajaran agama Islam. Wajib hukumnya kita menghormati, respek kepada kedua orang tua. Ya. Karena itu, Ananda, saya ingatkan, banyak orang yang kawin tapi tidak bisa disaksikan oleh kedua orang tuanya. Entah karena meninggal, atau entah karena faktor lain. Ananda berdua, subhanallah, dihadiri. Bahkan yang jadi saksi itu bukan orang sembarangan Ananda. Bapak Presiden, Pak Kasat. Tidak gampang. Ya, 300 juta penduduk Indonesia ini bisa menjadikan presiden sebagai saksi. Ya. Nah, karena itu saya mohon betul, jadikanlah ini sebagai alam bawah sadarnya nanti. Tidak boleh aku mengecewakan siapapun. Makanya itu perbedaan-perbedaan kecil Ananda lupakan. Saya ingin berikan satu kiat. Seandainya Ananda nanti, seandainya ya, punya problem sekecil apapun sampai sebesar apapun. Dan mungkin juga kita yang hadir pada kesempatan ini. Selesaikanlah setiap persoalan itu di atas sajadah. Sajadah itu adalah kapling kecil surga datang lebih awal menjemput kekasihnya. Sajadah itu adalah kendaraan borak menerbangkan seorang hamba itu ke puncak. Semua persoalan yang diselesaikan di atas sajadah, kata Quran, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Maka jadilah beban yang menggunung di pundak itu berterbangan bagaikan kapas. Kita jangan menyelesaikan persoalan kita terlalu berat. Berat sekali untuk kita. Kita tidak punya kemampuan. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Itulah Ananda. Ayat yang dibacakan tadi oleh Qari dan Qariah tadi juga bagus sekali. Itu visi perkawinan dalam Islam. Bahwa dalam membina rumah tangga dalam Islam itu ada dua kata kuncinya, harus rahmah dan mawaddah. Itulah yang akan melahirkan sakinah. Apa itu cinta mawaddah? Cinta yang rasional.
Bukanlah mencintai seorang anak, seluruh permintaan jajanannya itu 101 juta misalnya per bulan dikasih, itu bukan mendidik anak, mengorbankan anak. Jadi cinta itu harus rasional dalam membina rumah tangga. Tapi juga jangan rasional melulu. Ada warahmah, unconditional love. Ya, the sign lover, kita jadi pencinta suci di situ itu. Nah, cinta mawaddah itu cintanya seorang suami biasanya, dan cinta rahmah cintanya seorang istri. Coba kita lihat seorang istri, jam berapa malam pun dia bangun menyusui anaknya. Bahkan kalau anaknya sakit, ya Allah berikanlah penyakit itu kepada aku, terlalu kecil anak itu mengembang penyakit ini. Kata-kata yang tidak pernah terdengar oleh sang suami, tapi itu keluar dari istri. Itulah yang disebut dengan cinta rahmah. Kombinasi antara cinta mawaddah dan rahmah, itulah yang nanti akan melahirkan keluarga sakinah. Karena itu keluarga sakinah dalam masyarakat Indonesia itu sangat-sangat kental. Ibunda dulu ketika menjadi Menteri Peran Wanita, saya ikut mendampingi beliau. Masya Allah, rumah tangga itu satu hal yang sangat penting. Makanya itu dalam Al-Quran, ya, 80% ayat-ayat hukum itu bicara tentang keluarga, keluarga dan keluarga. Sedikit sekali ayat bicara tentang negara, bangsa, masyarakat. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa mempunyai masyarakat ideal kalau rumah tangga itu berantakan. Tapi kalau rumah tangga itu utuh, berkontribusi langsung terhadap keutuhan bangsa dan negara itu. Karena itu, kontribusi kita kepada negara, mari kita memperbaiki kualitas rumah tangga kita. Penelitian membuktikan bahwa banyak persoalan-persoalan kriminal ya, terjadi itu dilahirkan oleh keluarga-keluarga berantakan. Patologi sosial muncul karena keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, insya Allah dengan kita semua hadir berdoa di sini, mudah-mudahan kita semua yang hadir, wabil khusus Ananda yang sedang bersanding ini, Allah akan memberikan keturunan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam, dimohon yang lainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim qadim sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pun Maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu yang baru saja menunaikan perintah-Mu dan mengikuti sunnah Rasul-Mu. Tiada lain harapan kami semuanya di sini kecuali memohon kiranya anak kami yang sedang melangsungkan akad perkawinan pada hari berkah hari Jumat ini, Engkau karuniai berkah dalam rumah tangga. Anugerahkanlah keduanya anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak kultural yang mencintai budaya bangsanya, anak-anak ideologis yang mencintai bangsa dan negaranya, anak-anak intelektual yang cerdas seperti orang tuanya, dan anak-anak spiritual yang senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anak kami masih punya banyak kelemahan, masih muda usia. Tapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Sempurna, kami titipkan anak kami kepadamu. Kami sungguh sangat yakin dengan menitipkan anak kami kepadamu, maka insya Allah Engkau akan membahagiakan mereka. Ini harapan kami ya Allah. Kami semua yang hadir pada kesempatan ini maupun mengikuti lewat Zooming, kami juga memasrahkan diri ini kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Bimbinglah kami untuk menjalani sisa-sisa kehidupan yang Engkau pinjamkan ini. Dan jemputlah kami pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma alif bainahum kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.